A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam, ya, yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali ya berjumpa di channel iDream TV, channel kesayangan kita, dalam program amalan zikir dan doa, di mana insyaallah kita akan coba mempelajari sedikit demi sedikit ya apa saja amalan-amalan, ya, zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan di dalam syariat Islam, ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, yang mudah-mudahan dengan itu ya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keridhaannya, melimpahkan rahmatnya kepada kita. Karena memang berdoa, ya, ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, ud'uni astajib lakum, ya, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan, ya, dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'min ayat yang ke-60, ya. Jadi tentu sebagai seorang mukmin, ya, salah satu indikator adalah, ya, lisan kita, hati kita tidak pernah kering, ya, dari memohon atau berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian, ya, kita pelajari, ya, apa saja yang menjadi apa saja doa-doa gitu, ya, yang disyariatkan di dalam ajaran Islam, ya, dalam Al-Qur'an, doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga zikir-zikir, kalau berbicara zikir, ya, di dalam surah Ar-Ra'd, ya, ayat yang ke-28 ditegaskan disebut di situ bahwa ala bizikrillah tatmainnul qulub, ya. Ingatlah, ya, dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram, ya. Dan ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir, ya. Orang-orang yang hatinya hidup dengan kalimat Allah, ya. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang disebut dengan ulul albab ini kan orang-orang beriman, ya, adalah mereka yang tegak duduk berbaring selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa hidup dengan zikrullah, ya. Lisan mereka juga tidak kering dengan memuliakan Allah, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, di episode sebelumnya kita sudah bahas, ya, pos-pos waktu-waktu utama untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu posnya adalah selesai melaksanakan sholat, terutama sholat yang wajib, ya. Jadi dari sini, ya, insyaallah di dalam kesempatan kali ini, ya, kita akan membahas tentang zikir setelah sholat, ya, tema kita hari ini. Dan tidak lupa, ya, kita baca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam kita dilimpahcurahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam pembahasan kali ini terkait dengan zikir setelah sholat, ya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi bahwa di episode sebelumnya salah satu pos, ya, waktu
yang harus kita jaga untuk kita isi dengan berzikir ya, atau bertasbih ya, atau memuji Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita selesai melaksanakan sholat. Nah, bagi seorang mukmin, seorang muslim ya, sekurang-kurangnya sholat ini ya, kita lakukan 5 waktu ya, yang wajib ya, yaitu sholat zuhur, kemudian sholat asar, maghrib, isya, subuh. Nah, ya, urutannya begitu ya. Sholat zuhur, sholat asar, kemudian sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Itu paling kurang ya, maka itu seminimalnya ya, karena sholat yang 5 ini sholat wajib ya. Ya kalau nggak dikerjain ya bukan orang beriman namanya ya. Bahkan di dalam hadisnya ya, perbedaan antara mukmin dan kafir ya sholat itu ya, sholat wajib itu. Kalau dia mengaku Islam lalu kemudian meninggalkan sholat, maka keislamannya harus diragukan. Apalagi kemudian mengganti sholat dengan perbuatan lain ya, cukup dengan zikir aja misalnya, itu salah juga. Justru sholat itu yang wajib ya. Kalau kita lihat perintah sholat itu banyak ya, banyak sekali. Dan itu menegaskan bahwa kita tidak bisa memungkiri kewajiban sholat. Dan insya Allah selagi seorang muslim dia melaksanakan sholat, Allah akan menjaga dia dari kesesatan. Karena di dalam sholat itu kan ada doanya, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus gitu ya. Nah, makanya kalau orang yang udah mulai malas sholat, wah ya terancam jalannya sesat, bengkok nanti. Dia ketemu aja sama ajaran, udah nggak usah sholat, zikir aja, seneng dia. Udah nggak usah sholat, sedekah aja, gitu. Udah nggak usah sholat, berbuat baik aja, seneng dia. Ini bengkok jalan. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita tetap berada di jalan yang lurus, ya mintalah kepada Allah agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Makanya selesai sholat, ya, kalau saya biasanya mendawamkan membaca doa. Rabbi ja'alni, doa Nabi Allah Ibrahim ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat dan juga anak-anak kami. Jadi minta kepada Allah supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga tegaknya sholat ya di dalam kehidupan mereka. Maka insya Allah tuh kalau dia jaga itu dengan syariatnya surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu kan mandatori ya, wajib ya. Bacaan yang lain ada yang tidak wajib ya. Yang wajib itu kan surah Al-Fatihah ya, berbicara bacaan dan tasyahud ya, kesaksian asyhadu alla ilaha illallah dan salawat. 3 itu yang wajib ya. Yang jadi rukun ya. Yang lain itu enggak apa-apa, enggak dibaca. Nah, di dalam surah Al-Fatihah itu ada kalimat ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, ya. Maka insyaallah anak-anak kita akan dijaga akidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa saja ya zikir-zikir ya, atau tasbih-tasbih, bacaan-bacaan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW setelah sholat. Nah, ini kalau kita runut ya di dalam kitab-kitab hadis ya, baik di dalam kitab hadisnya Imam Bukhari, Imam Muslim ya, atau juga mungkin di dalam kitab imam-imam yang lain ya, dalam kitab Imam An-Nasa'i, dalam hadisnya Imam An-Nasa'i, atau juga mungkin Abu Daud ya. Ini atau juga mungkin Ibnu Majah ya, banyak sekali keterangan-keterangan ya yang menguraikan bacaan atau zikir ya, atau amalan Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat ya. Minimal ini kita baca ya setelah kita melaksanakan sholat wajib, sholat yang fardu gitu ya, dari mulai sholat zuhur, kemudian sholat sholat asar ya, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh ya. Minimal ini kita baca. Kalau nggak mampu semuanya, minimal salah satunya. Kadang-kadang kan mungkin subuh ya kita buru-buru, atau zuhur ya, berpacu dengan waktu makan, waktu istirahat ya sudah ya.
minimal sebahagiannya kita lakukan, walaupun kita mungkin tidak bisa mengamalkan keseluruhannya ya, karena waktu luang kita mungkin terbatas. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni gitu ya. Tapi minimal ada sebahagiannya dari sunnah Rasulullah SAW, zikir-zikir, doa-doa, ya amalan-amalan yang kita baca. Ya. Jadi di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ya ada beberapa zikir yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat. Yang pertama, ya Rasulullah SAW ya selesai sholat biasa beristighfar. Ya karena memang istighfar ini adalah satu perintah ya di dalam Al-Quran. Banyak sekali ya sudah kita bahas ya sebelumnya tentang keutamaan istighfar, keutamaan meminta ampun. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita ya untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling pendek ucapan kita meminta ampun kepada Allah dengan kalimat astagfirullah. Nah, itu paling pendek. Ini kan gak ribet sebetulnya. Orang mikir kepanjangan, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Nah, misalnya. Tambah lagi la haula wala quwwata illa billahil azim misalnya. Panjang, atau sayyidul istighfar ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abuluka bi ni'matika liya wa udzan bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang kan. Kalau dalam hadisnya ya Rasulullah SAW paling kurang meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan kalimat astagfirullah. Ya, artinya aku memohon ampun kepada Allah. Diulang 3 kali. Ya, jadi selesai sholat, assalamualaikum, baca kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ya, paling pendek. Ya. Jadi istighfar dulu. Ya, kenapa istighfar dulu? Karena memang kita ini dari waktu sholat ke sholat, misalnya dari zuhur ke asar atau dari subuh ke zuhur, jeda kita itu, waktu kita itu pasti adalah kita melakukan dosa. Ya, dan alhamdulillah ini ya sholat 5 waktu ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala agar diri kita tetap terjaga kesuciannya. Karena kan di dalam surah Asam kan jelas ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang menjaga kesucian jiwa. Jiwa kita ini kan dikotori oleh dosa, gitu ya. Dosa mengotori jiwa kita. Sementara Allah mengatakan beruntunglah orang yang menjaga kesucian jiwa. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, sukses di hadapan Allah, jiwa kita harus terjaga kebersihannya. Nah, salah satu rahmat dari Allah adalah Dia mewajibkan kepada kita 5 waktu untuk menghadapnya, yang insya Allah ya momen itu adalah satu momen bagi kita untuk mensucikan diri kita. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan ya salat yang dikerjakan oleh seorang muslim 5 kali sehari itu akan menjaga kesucian jiwa sebagaimana terjaganya seseorang dari kekotoran ketika dia 5 kali sehari mandi. Jadi Rasulullah mengumpamakan bagaimana kalau sekiranya di depan rumah kalian ada sungai, ya, lalu kemudian kalian mandi 5 kali sehari di situ, mungkin nggak ada kotoran yang melekat. Nah, itu perumpamaannya. Ya nggak mungkin, mandinya 5 kali, ya. Mandi 3 kali sehari aja udah bersih, ya. Apalagi ini mandi 5 kali sehari, coba, ya, pasti akan bersih. Ya, maka kemudian, disinilah pentingnya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika selesai sholat. Ya, minimal astagfirullahnya 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini kita baca, maka insya Allah ya, dalam satu hari itu ya, jiwa kita akan tetap terjaga kesuciannya, kebersihannya. Lalu kemudian ya Rasulullah SAW ya membaca kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pendek. Ya, kadang ada kita yang nambah-nambah ya Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udzu salam fa hayna rabbis salam gitu ya. Tabarakta rabbana bisalam ya. Tabarakta rabbana bisalam ya wa adkhilnal jannata darussalam ya.
Jadi lebih panjang. Tapi kalau Rasulullah SAW pendek aja. Ya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi setelah baca istighfar tadi sambung dengan kalimat ini. Ini adalah bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah ya pemberi keselamatan. Allahumma antas salam, ya Allah engkau lah pemberi keselamatan. Wa minkas salam, dan darimu lah keselamatan itu, ya. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, Maha suci engkau ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini kan kalimat pujian, ya. Nah, sebagaimana yang disebutkan di episode sebelumnya, kalimat pujian tasbih, ya. Tasbih, tahmid, tahlil, ya, takbir, ya. Itu adalah kalimat, ya, yang menunjukkan kita mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertasbih kepada Dia. Ya, di episode sebelumnya ada pembahasan pos-pos waktu bertasbih. Ya. Nah, jadi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat buruk, ya, yang diklaim oleh orang-orang kafir gitu, ya. Itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca itu, ya. Nah, ini bagian dari amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih ada waktu lagi, tambah dengan kalimat ya tauhid, ya, tahlil, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadda minkal jadd. Nah, ini juga bacaan yang biasa dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau nggak hafal potong aja bagian ini, diulang-ulang, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadda minkal jadd. Ini bacaan yang merupakan bagian dari tahlil, ya, atau pengukuhan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jelas, ya, ini pengakuan dari lisan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa, yang tidak berserikat, tidak bersekutu. Dialah yang memiliki kerajaan, Dia yang memiliki segala puji, dan Dia yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan kita menyebut, ya, di situ kalimatnya Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya, ini juga merupakan pengakuan, ya, di mana kita mengatakan, ya, tidak ada yang mampu mencegah apapun, ya, dari apa yang Allah berikan, ya. Jadi kalau Allah dengan udah ngasih, nggak ada yang bisa menolak, ya. Tidak ada yang bisa menahan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan tidak ada yang memberi apa yang dicegah. Jadi kalau Allah sudah mencegah kita mendapatkan sesuatu, maka tidak ada yang mampu memberikan. Ini pengakuan kita nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala mu'tiya lima wala yanfa'u dzal jadda minkal jadd, dan tidak bermanfaat kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya selain iman dan amal soleh yang menyelamatkan diri dari siksa, dan hanya dari Allah lah, ya, kekayaan dan kemuliaan. Jadi ini pengakuan kita, ya, setelah kita sholat, ya, kita menekankan kalimat tauhid, kalimat tahlil, ya. Ya, mudah-mudahan dengan ini kemudian, ya, dari sholat ke sholat, iman kita terjaga, tauhid kita terjaga. Nah, itu pentingnya sholat itu di situ, ya. Ya, dan kita sempurnakan sholat itu dengan zikir, ya, dengan wirid, ya, dengan bacaan yang kemudian isinya adalah, ya, penekanan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu dengan itu kita akan terjaga, karena sekarang ini ujian keimanan luar biasa besarnya, ya, sahabat Edrib. Makin ke ujung, ya, zaman ini, makin akhir zaman itu makin dahsyat fitnahnya. Makanya disebut ada fitnah akhir zaman, ya. Ya, sekarang aja belum turun Dajjal, udah banyak orang yang kemudian imannya bisa mudah dipalingkan. Ya, dipalingkan dengan game, dipalingkan dengan harta, kedudukan, jabatan. Ya. Kalau lagi sekarang di zaman pemilu, ya,
Ya, beberapa banyak yang pengen jadi anggota dewan, ya, lalu kemudian berserikat, ya, Tuhan di dalam dirinya, ya, dengan yang lainnya, ya, pergi ke gunung apa, tapak di sana, ya, cuman gara-gara pengen jadi anggota dewan. Nah, ini kan luar biasa besarnya ya ujian keimanan di zaman-zaman seperti sekarang. Oleh karena itu kemudian kita dawamkan zikir-zikir tauhid, ya, zikir-zikir tahlil ini, ya, agar kemudian iman kita, akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ada waktu lagi, misalnya, maka boleh juga ditambahkan dengan kalimat sama nih ya, cuman agak beda belakangnya. Ya. Rasulullah SAW juga pernah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun na'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Nah, ini juga bagian dari zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Boleh pilih ya, boleh kalimat ini, boleh juga kalimat yang tadi ya. Ya, kembali kepada kita enaknya, ya, nyamannya baca yang mana. Nah, ini juga sama kurang lebih maknanya adalah bagaimana kita mengakui ya keagungan ya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bacanya ada kalimat walau karihal kafirun. Jadi walaupun orang-orang kafir benci dengan kita minta kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu lagi, ya, tambahkan dengan kalimat tasbih, ya, tahmid dan juga takbir. Ya. Berapa kali? Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim ya, bahwa Rasulullah selesai salat ya membaca kalimat subhanallah 33 kali. Kemudian setelah itu nyambung kalimat alhamdulillah, ini tahmid ya. Kalau tadi tasbih, kemudian kalimat kedua adalah tahmid, ya, kalimat alhamdulillah 33 kali. Karena kalau tasbih itu kan yang bulat yang isinya 100 biji itu kan dipisah ditandain itu ya, dari ujung yang ada talinya itu ya, nanti sampai ke ada satu bagiannya kecil ya agak beda. Nah, itu 33. Kalau nggak ada itu pakai jari aja. Jari kita ini ada ruas-ruasnya. Satu jari ini ruasnya 3 ya. Lalu kemudian ini jempol 2 ya. Jadi 3, kalau 3 kali 5 kan harusnya 15 ya. Tapi ini ada 14 ruas. Biasanya saya anggap jempol ini juga 3 ruas. Jadi satu genggaman ini 15 ya. Modelnya ya tinggal pegang begini-begini aja gitu ya. Ya, setiap ini diiringi dengan tasbih 3, 15 ya. Berarti kali 2 ya, 2 putaran tuh ya. Putaran tambah kemudian 1 putaran 3 ya. Jadi 2 plus 1 jari ya, pas 33 itu ya. Jadi jangan, kalau mungkin ada yang melihat kenapa dia begini-begini, itu lagi ngitung ya. Jadi jangan aneh ya, hitung dengan menggunakan ruas jari yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu baca kalimat takbir ya, setelah tadi subhanallah ya 33 kali, lalu kemudian alhamdulillah ya, pujian kepada Allah. Kalau tadi subhanallah itu kita akui ya Allah itu maha suci ya, suci dari sifat yang diberikan oleh orang musyrik ya, kepada Allah. Kemudian kita baca tahmid ya, pujian kepada Allah ya, dan kalimat alhamdulillah segala puji adalah milik Allah. 33 kali juga. Kemudian takbir ya. Takbir itu kalimat Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar juga sama 33 kali. Masih ada waktu, tutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tutup kali dengan kalimat itu. Maka insyaallah ya bacaan ini ya, akan menjadi penyebab ya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Allah itu suka dengan mereka yang senantiasa memuji
Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memuji Allah dia sedang membuat hubungan atau koneksi antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara langsung dia mengaku eksistensi, menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, buktinya apa? Dia bertasbih. Enggak mungkin kan dia membaca tasbih kalau kemudian hatinya tidak sadar bahwa dia sedang berhubungan dengan Allah gitu. Nah, jadi artinya apa? Ketika dia bertasbih dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ya balasannya diingat lagi oleh Allah. Ya, dalam surah Al-Baqarah kan begitu, uzkuruni azkurkum. Ya, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Enggak hebat apa itu ya? Kita selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita mengingat Dia. Nah, makanya kemudian ya, ini kita coba baca ya di dalam setiap selesai sholat kita. Nah itu ya, jadi sampai situ udah cukup tuh. Ya, jadi kalau ada yang kemudian ada hajat yang lain, mengapa-ngapain, ya sudah cukup. Ya. Bisa dilanjutkan. Ya. Kalau mau berdoa ya silakan. Ya. Tambahin doa lagi. Sebetulnya sholat kita itu di dalamnya kan juga banyak doa ya. Seperti misalnya di antara dua sujud itu kan kita baca doa tuh. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Itu doa itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang udah enggak usah doa lagi, orang udah doanya di dalam sholat gitu ya. Jangan salahkan juga kalau ada orang kemudian selesai sholat zikir kemudian dia enggak angkat tangan untuk berdoa karena dia merasa sholatnya itu adalah doa kepada Allah. Tapi juga jangan salahkan mereka yang selesai selesai sholat berdoa lagi. Jangan dilecehkan itu. Sholat kan doa, kenapa doa lagi? Ya terserah dia gitu kan. Dia mau doa berapa kali kayak gitu, enggak usah diresein gitu ya. Ya. Enak kan? Ya enak kalau kita berpikir begitu ya. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya. Apa hajat kita? Silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala selesai salat. Nah, ada doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam riwayat biasanya ini dibaca selesai salat subuh ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah tinggal. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, ini doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW ketika selesai sholat subuh pagi-pagi itu ya. Jadi hajat Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu, mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nah, Nabi kita itu minta pagi-pagi yang penting apa? Ya Allah kasih saya ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu sangat penting. Makanya Rasulullah SAW itu ya, cerdas ya, karena memang ya, orientasinya ilmu, enggak yang lain ya. Baru kemudian warizqan thayyiban ya, dan berikanlah juga kepadaku ya Allah rizqan thayyiban, rezeki yang baik ya. Kalau berbicara rizqan thayyiban ya tentu sudah masuk ke dalamnya halal ya, itu ya. Jadi mintalah kepada Allah ya di pagi hari, di waktu subuh terutama ya, agar Allah menganugerahkan kepada kita hari ini ya, ada rezeki yang baik. Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan lagi wa amalan mutaqabbalan. Ya, dan amal yang makbul, ya, amal yang kau terima. Ya kan sehari-hari kan kita gitu ya. Nyari ilmu, kemudian nyari rezeki, dan kemudian beramal. Dan tentu harapannya amalan kita ini adalah amalan yang diterima. Karena prakteknya sahabat iDream ya banyak hal-hal yang kemudian menyebabkan amal kita tertolak. Atau ketika kita beramal, amal kita enggak sesuai dengan syariat sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal-hal yang kemudian menyebabkan amalan kita tidak makbul. Dan salah satu yang paling sering ya adalah unsur riya. Karena orang yang riya mempersembahkan amalannya bukan kepada Allah, tetapi kepada selain Allah. Apalagi sekarang zaman medsos ya apa-apa kita share. Padahal kalau kita berpikir ya untuk apa kita share ya, kebaikan yang kita buat? Kecuali kalau kita lembaga filantropi ya, lembaga sosial, memang itu laporan kan. Alhamdulillah sudah kita salurkan ya, memang harus itu ya, karena orang pengen tahu ya.
infak mereka kemana? Tapi kalau selain itu ngapain? Ya, kita kemudian lagi ngasih, lagi sedekah, lagi ziarah, foto. Ini guys, hello guys, ya. Buat apa? Itu sama artinya kita mempersembahkan amalnya, kebaikan yang kita lakukan bukan kepada Allah tetapi kepada guys-guys itu tuh, ya. Kepada sahabat-sahabat kita. Ya, kalau memang amal itu kita persembahkan kepada Allah, Allah tidak memerlukan medsos untuk mengetahui kebaikan kita. Nah, ini ujian juga ya hari ini nih, ya, bagi kita, bagi Anda yang biasa nge-share ya kebaikan-kebaikan. Ya. Ya memang ada yang mengatakan kita ingin menjadi influencer, memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Nah, itu kan bicaranya niat ya, ini tipis. Ya, kalau memang bisa lurus niatnya begitu, itu ceritanya dengan Allah ya. Ya tentu insya Allah ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Ya kalau memang begitu niatnya maka insya Allah akan kembali kepada itu. Tapi kan itu riskan kalau bagi saya. Tipisnya itu setipis kulit bawang gitu ya, antara riya dan memberikan antara riya dan dakwah gitu ya. Makanya saya termasuk orang yang tidak begitu suka nge-share apa-apa, kecuali memang hal itu penting untuk di-share. Ya, misalnya, ya isinya adalah dakwah lah ya, kebaikan-kebaikan atau memberikan kabar gembira. Ya, karena kan ada istilahnya tahadus bin ni'mah, membicarakan kebaikan-kebaikan Allah. Alhamdulillah, ya anak saya hari ini diwisuda, mohon doanya. Enggak apa-apa. Nah itu kan tahadus bin ni'mah. Tapi kalau lagi sedekah, kasihan nih orang guys, lihat tuh sambil ini ya, susah nggak dapat makan, ini saya kasih, buat apa? Jadi kita ngasih itu amal kita berarti kita hadapkan kepada guys-guys yang ada di medsos kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah guys 30 juz hatam, buat apa? Berarti kan menghatamkan Al-Quran itu untuk guys-guys itu ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kemudian kita minta kepada Allah amal yang makbul ya, salah satunya adalah amal yang ikhlas karena Allah, amal yang tidak bercampur dengan sifat riya, yura'un nas ya, ingin dilihat oleh orang ya. Nah, jadi satu kekurangan juga lah kalau kita punya kebiasaan apa-apa di-share. Apalagi yang sudah berumah tangga ya, kadang-kadang yang di-share-nya keburukan ya, curhat ya, suaminya cuma ngasih 50.000 sebulan, gimana ya, ini belanja apa ya sekarang ya, buat apa di-share yang kayak gitu ya. Kalau mau mengadu, mau curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan curhat di medsos ya, terutama ini bagi para suami, para istri ya. Ya, kalau berat rasanya yang dihadapi ya di dalam berinteraksi di rumah tangga, maka curhatlah ya, limpahkanlah beban yang di dalam dada itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu zat yang maha perkasa, maha kuat ya. Beban yang kita rasakan ya di sisi Allah itu ringan. Nah, kalau kita curhat kepada selain Allah ya tidak ada solusi. Tapi ketika kita curhat kepada Allah, maka insya Allah ada solusinya. Bukankah kita ketika curhat mengharapkan solusi? Karena Allah menegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan jalan keluar, solusi. Salah satu ciri orang bertakwa adalah ketika dia menghadapi berbagai persoalan, munajatnya hanya kepada Allah. Nah, inilah sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya. Zikir-zikir ya, atau tasbih-tasbih, amalan-amalan, bacaan-bacaan, wirid-wirid yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika selesai sholat ya, minimal setiap sholat 5 waktu ya. Selesai tahajud baca ini boleh ya, nggak ada masalah ya. Selesai sholat duha ada waktu luang baca ini silakan ya. Insya Allah itu jadi kebaikan.
ya, yang akan menambah berat timbangan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul mahsyar. Mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.